Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atihi bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam kunjungan kerjanya melakukan peninjauan pelaksanaan program penurunan prevalensi TENKES di Kabupaten Gorontalo. Didampingi Ketua Dewan Kerajinan Nasional Wuri Ma'ruf Amin, peninjauan berlokasi di Posyandu Ayu Hulalo, Kelurahan Kayu Bulan, Kabupaten Gorontalo pada Jumat 14 April 2023. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam kunjungan kerjanya melakukan peninjauan pelaksanaan program penurunan prevalensi TENKES di Kabupaten Gorontalo. Didampingi Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Wuri Ma'ruf Amin, peninjauan berlokasi di Posyandu Ayu Hulalo, Kelurahan Kayu Bulan, Kabupaten Gorontalo pada Jumat 14 April 2023. Dalam kunjungannya, Wapres juga turut didampingi penjabat Gubernur Hamka Hendra Nur bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Dr. Gigi Gamaria Purnamawati Mono Arfa. Ada juga Wakil Bupati Gorontalo Hendra Hemeto bersama istri. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Anang S. Otolua kepada Wapres menyampaikan telah melakukan inovasi diantaranya menyusun kumpulan ceramah Ramadan, Stop Stunting dengan pendekatan digital atau e-book, dan gerakan orang tua asuh atau GOTAS. Ada pula One Day One Act yang digagas bersama tim penggerak PKK dan terbukti menunjukkan hasil yang baik dalam penanganan TENKES. Di tempat yang sama, Wapres menyerahkan penghargaan kepada 8 anak lulus TENKES. Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Pusat ini juga meninjau kegiatan Posyandu berupa penyuluhan masalah kesehatan dan pemberian imunisasi oleh kader dan petugas kesehatan Puskesmas Limboto kepada 30 balita di Kelurahan Kayu Bulan. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengajak seluruh umat muslim di Provinsi Gorontalo untuk meraih Lailatul Qadar di penghujung bulan Ramadan. Hal itu disampaikan Wapres Ma'ruf saat memberikan ceramah agama di Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo di sela-sela sholat Isya dan Tarawih pada Kamis 13 April 2023. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengajak umat muslim di Provinsi Gorontalo untuk meraih Lailatul Qadar di penghujung bulan Ramadan 1444 Hijriah. Hal itu disampaikan Ma'ruf saat memberikan ceramah agama di Masjid Agung Baitur Rahim, Kota Gorontalo di sela-sela pelaksanaan sholat Isya dan Tarawih berjamaah pada Kamis 13 April 2023. Dijelaskan Kiai Ma'ruf keistimewaan dari Lailatul Qadar yakni ibadah lebih baik dari 1000 bulan. Artinya beribadah lebih dari 83 tahun 4 bulan. Ma'ruf juga mengingatkan tujuan puasa Ramadan untuk meraih takwa. Ia membeberkan hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan banyak yang berpuasa tidak meraih apa-apa selain lapar dan dahaga. Puasa itu juga tujuannya ta'alamu tattaqun. Jadi puasa itu supaya jadi orang yang bertakwa. Orang yang puasa tapi tidak menunjukkan mutakin, itu berarti puasanya belum jadi, belum berhasil. Puasanya tidak mendapatkan hasil. Itu puasa yang
min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-jurban atas. Banyak orang puasa, puasanya cuma dapat lapar dan haus, tidak dapat menjadi orang yang bertakwa. Sholat Isya dan Tarawih berjamaah diikuti oleh penjabat Gubernur Hamka Hendra Nur dan Wali Kota Gorontalo Marten Taha. Sejumlah unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah juga tampak hadir. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur didampingi istri yang juga Ketua TPPKK Provinsi Gorontalo menyerahkan bantuan korban kebakaran yang berlokasi di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo pada Senin 10 April 2023. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur didampingi istri yang juga Ketua TPPKK Provinsi Gorontalo Dr. Gigi Gamaria Purnamawati Mono Arfa menyerahkan bantuan korban kebakaran di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo pada Senin 10 April 2023. Kebakaran yang menghanguskan 2 rumah dan 1 rumah kos ini terjadi pada Minggu 9 April 2023 pada pukul 8 pagi. Bantuan kebakaran yang diserahkan melalui Dinas Sosial dan Basnas Provinsi Gorontalo itu berupa bantuan beras sebanyak 350 kg, sandang dewasa 7 paket, tenda gulung 7 lembar, pembalut wanita 7 paket, serta kebutuhan bayi berupa pakaian, susu, dan pampers dari TPPKK Provinsi Gorontalo. Melihat para korban yang saat ini hanya tinggal di rumah tetangga dan sanak saudara, Penjagup Hamka akan mengusahakan untuk bagaimana memperbaiki kembali tempat tinggal korban kebakaran. Pihaknya bersama-sama dengan pemerintah Kota Gorontalo akan mencarikan solusi terbaik. Staf ahli Menpora ini juga meminta kepada para korban kebakaran untuk terus bersabar. Ini mungkin musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pasti ada hikmah di balik semua ini. Kami atas nama pemerintah merasa prihatin, ikut turut berbelasungkawa ini, turut prihatin, terutama karena sekarang ini di bulan Ramadan, kemudian apalagi menghadapi Hari Raya Idul Fitri, ada 2 rumah yang terbakar habis. Nah, ini kita akan cari coba solusi alternatif seperti apa, karena korban kebakaran ini masih menumpang di tetangga rumah yang kami pemerintah besok mungkin kita akan rapat, kita akan koordinasi mungkin karena ini masuk kota ya, Kelurahan Tamalate, kita akan koordinasikan seperti apa solusi yang akan kita cari. Dan utama yang paling penting adalah memperbaiki sebetulnya tempat tinggal yang ada, walaupun dalam bentuk sederhana. Kita akan lihat nanti program-program yang ada di provinsi, program-program yang ada di kota. Adapun rumah pertama yang dilahap si jago merah adalah sebuah rumah penjual gorengan milik Ramin Adam berusia 48 tahun yang dihuni 1 kepala keluarga dan 4 jiwa. Rumah kedua adalah rumah dengan kos-kosan milik keluarga Nur Haidin Taufik berusia 30 tahun, dihuni 4 kepala keluarga dengan 22 jiwa. Terakhir adalah rumah milik Kadir 40 tahun yang dihuni 3 kepala keluarga dengan 10 jiwa. Menurut informasi yang diterima, api pertama berasal dari rumah yang menjual aneka gorengan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2024 menetapkan 6 target pembangunan daerah. 6 target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tersebut disampaikan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur pada Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2024 yang berlokasi di Hotel Aston Kota Gorontalo pada Senin 10 April 2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2024
menetapkan 6 target pembangunan daerah. 6 target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tersebut disampaikan langsung penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendranur, saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Aston Kota Gorontalo pada Senin 10 April 2023. Pertama yang disampaikan Hamka, laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan dapat mencapai 5,86%. Kedua, peningkatan indeks pembangunan manusia dapat mencapai 72,03%. Ketiga, kemiskinan diturunkan mencapai kisaran 15,05%. Keempat, tingkat pengangguran terbuka diturunkan hingga mencapai kisaran 2,40%. Kelima, rasio ketimpangan ditekan hingga mencapai kisaran 0,40 poin. Keenam, atau yang terakhir adalah inflasi diturunkan kisaran 3,81% atau minus 2,25%. Penjagob menjelaskan untuk mewujudkan seluruh target pembangunan tersebut, maka ada beberapa hal yang harus diwujudkan pada pembangunan di tahun 2024 nanti. Di antaranya yaitu melakukan percepatan dan fokus dalam mengalokasikan anggaran daerah pada sektor-sektor prioritas, mendorong peningkatan pendapatan daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Terakhir, diharapkan pemerintah kabupaten kota agar menguatkan penerapan standar pelayanan minimal pada perencanaan pembangunan. Ia berharap semua pemangku kepentingan untuk memanfaatkan tahapan perencanaan yang ada ini dengan sebaik-baiknya, melalui sinergi program provinsi dan kabupaten kota untuk pembangunan yang lebih komprehensif. Atas nama Pemprov Gorontalo, Hamka juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan anggaran terhadap pembangunan di Provinsi Gorontalo selama ini. Perencanaan tahunan dalam rangka perumusan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Musrenbang memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka membahas sinergitas program kegiatan, menjelaskan rencana kerja pemerintah provinsi dan kabupaten kota, serta akselerasi dalam pencapaian sasaran pembangunan. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar silaturahmi bersama pimpinan media dan wartawan di restoran Coffee Toffee Kota Gorontalo pada Rabu 12 April 2023. Silaturahmi ini menjadi ajang evaluasi terhadap penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur selama setahun memimpin Gorontalo. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar silaturahmi bersama sejumlah pimpinan media dan wartawan di restoran Coffee Toffee, Kota Gorontalo pada Rabu 12 April 2023. Silaturahmi tersebut menjadi ajang evaluasi terhadap kinerja penjabat Gubernur Hamka Hendranur selama setahun memimpin Gorontalo. Evaluasi pertama disampaikan oleh pimpinan media gopos.id, Andi Arifuddin. Ada beberapa hal yang diungkapkan pada pertemuan itu, di antaranya kritik terhadap susahnya untuk bertemu dan mewawancarai penjagob Gorontalo. Andi mengumpamakan ada pagar betis yang harus dilewati untuk mengkonfirmasi suatu pemberitaan langsung kepada penjagob. Sementara itu, Kepala LPP RRI Gorontalo Azhari Bahariawan Talib menyoroti tentang pentingnya Pemprov Gorontalo dalam hal ini penjagob Hamka untuk meningkatkan interaksi dengan masyarakat. Menurutnya hal itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan media yang bekerja sama dengan Pemprov Gorontalo untuk mengkomunikasikan program pembangunan daerah. Masyarakat kita memang sangat interaktif.
Jadi ada beberapa kali orang datang, kenapa? Apa kira-kira masukan? Enggak, kita cuma ngobrol aja, secara itu